Bayangkan, pada pagi hari Rabu 30 Juli 2025, gempa berkekuatan magnitudo 8,7 mengguncang pesisir Rusia bagian timur, tepat di semenanjung Kamchatka. Ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan inflasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di RRV Media. Berita hari ini, gempa 8,7 di Rusia berpotensi tsunami dan apa dampaknya bagi Indonesia. Sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan oleh berita terupdate dari kami. Bayangkan, pada pagi hari Rabu 30 Juli 2025, gempa berkekuatan magnitudo 8,7 mengguncang pesisir Rusia bagian timur, tepat di semenanjung Kamchatka. Meski jarak ribuan kilometer, gelombangnya dirasakan hingga perairan Indonesia. Apa saja implikasi bagi kita? Bagaimana respon pemerintah menjaga keselamatan publik? Pada pukul 6.24 WIB, gempa tektonik terjadi pada kekuatan 8,7 dan kedalaman sekitar 18 km. Sumbernya adalah subdivisi di Palung Kuril Kamchatka. BMKG langsung menetapkan status tsunami 4 waspada untuk wilayah Indonesia yang berpotensi terdampak. Memperkirakan gelombang tsunami sebesar 0,5 meter. Menurut BMKG, gempa ini termasuk gempa dangkal sebagai mekanisme thrust fault, sehingga energi tsunami bisa menjalar melalui Samudra Pasifik menuju pantai Indonesia. Sensor tsunami GOK BMKG mencatat kenaikan muka air laut dari 0,05 hingga 0,2 meter di berbagai lokasi timur Indonesia, termasuk Jayapura, Sarmi, Sorong, Biak Numfor, Spiori, dan Talaut. Meskipun nilainya kecil, kenaikan ini merupakan indikasi nyata bahwa gelombang tsunami telah mencapai perairan Indonesia. BMKG kemudian menetapkan status waspada untuk 10 wilayah pesisir seperti Talaut, Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, serta Jayapura dan Sarmi. Hingga pukul 8.30 WIB, BMKG mencatat lebih dari 40 gempa susulan dengan magnitudo tertinggi 6,9 dan terbesar terkecil hingga 5,4. Semua susulan ini dipantau secara langsung untuk memastikan tidak menimbulkan potensi tsunami tambahan. BMKG menekankan bahwa informasi hanya dapat dipertanggungjawabkan jika berasal dari kanal resmi seperti website. Menko Polhukam Budi Gunawan menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui koordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan BMKG telah menyiapkan pusat tanggapan darurat, jalur evakuasi, perahu siaga, serta titik kumpul warga di wilayah rawan seperti Sulawesi Utara dan Papua. Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan sosialisasi mitigasi melalui sekolah, RT/RW, dan lembaga pemerintahan lokal agar informasi resmi tersalurkan dengan efektif. Menko Polhukam menegaskan, masyarakat dihimbau tidak menyebarkan informasi hoax dan hanya mengandalkan lembaga mitigasi yang diakui resmi. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum mengeluarkan pernyataan publik resmi mengenai gempa ini. Semua tanggung jawab respon diserahkan kepada instansi seperti BMKG, BNPB, dan Menko Polhukam sebagai otoritas mitigasi nasional dan koordinasi darurat. Presiden dipastikan terus memantau situasi melalui laporan dari pejabat terkait. Namun, belum ada komunikasi langsung ke publik hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman. Pada malam harinya, tepat sekitar pukul 23 WIB, BMKG secara resmi mengakhiri status peringatan tsunami setelah memastikan gelombang mereda secara sistematis pada semua stasiun maritime Indonesia. Direktur Daryono memastikan
bahwa semua sensor menunjukkan penurunan energi gelombang secara signifikan. Pencabutan status ini berdasarkan grafik Marigram yang menunjukkan tren menurun atau taper off, menandakan potensi tsunami telah berlalu dan tak ada ancaman lanjutan. Gempa besar di wilayah Kamchatka, Rusia telah diuji dengan sistem mitigasi nasional, walaupun dampak di Indonesia terbatas pada gelombang rendah 0,05 sampai 0,2 meter. Respon cepat dari BMKG dan koordinasi pemerintah menunjukkan kesiapan yang matang. Sistem tsunami air warning bekerja dengan baik, dan seluruh aparatur pemerintah telah menyampaikan imbauan waspada, prosedur edukasi, serta jalur informasi resmi dengan transparan. Gempa magnitudo 8,7 di Rusia bukan sekedar berita di luar negeri, melainkan pengingat bagi Indonesia bahwa meski kita berada jauh, sistem mitigasi bencana harus selalu siaga. Kesiapsiagaan bukan soal seberapa besar bencana, tapi seberapa baik kita merespon dengan informasi yang valid, langkah evakuasi yang terstruktur, dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Jadi, tetap tenang, cek informasi di kanal resmi, dan ingat keselamatan dimulai dari perilaku sadar bencana. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan oleh berita terupdate dari kami. Stay safe dan sampai ketemu lagi. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan koperasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media